Assalamualaikum, halo Assalamualaikum. guys, welcome back to Rumpot. Oke, malam ini kita kedatangan keluarga baru. Oke, perkenalkan dulu dong, biar sahabat-sahabat Rumpot pada tahu. Hai, nama gue Ica. Oke, pernah ada di episode tentang menceritakan apa tuh? Kisah tragis si cantik Sasha. Oke, yang belum nonton boleh langsung nonton ya. Oke, malam ini kita mau bahas tentang apa nih, Cak? Malam ini kita akan membahas tentang 4 boneka terkutuk di dunia. Oke, boneka terkutuk ya. Kalau ngomongin soal boneka nih ya, pernah ada fenomena nih, fenomena tentang spirit doll pada tahun 2022. Tahu Benar, gue pernah dengar ya tuh. kan? Pernah ngetren ya di kalangan Ngetren, artis-artis ya, kalangan artis gara-gara satu jadi ikut-ikut semua untuk nyara-nyara kayak gitu. Benar. Kamu punya boneka kesayangan nggak dulu? Punya, mirip-mirip kayak Susan. Oh, Susan. Kayak boneka zaman dulu tuh, suka bawa-bawa di dorongan stroller gitu. Stroller yang waktu kecil gitu ya. Cuma memang ya itu karena ada kejadian yang wah nggak beres nih gitu, akhirnya dibuang. Tapi tanpa dibuang aja. Diganti sama guling. Sama dong, aku juga punya. Awalnya ngambek tapi iya benar. Oke, nggak usah banyak omong lagi nih kita ya. Benar. Langsung aja kita bahas boneka terseram di dunia. Nah, yang pertama ini ada boneka Okiku nih. Boneka Okiku yang biasanya dibilang the haunted doll of Hokkaido. Hokkaido dari Jepang ya kayaknya. Dari Jepang, maaf ya salah. Kalau saya nggak tinggal di Jepang nih, jadi nggak tahu guys. Oke, ini adalah boneka tertua nih. Dia umurnya udah sekitar 1 abad lah. Wih, sepuh, udah sepuh ngalang-ngalain boneka Susan. Ya lah. Oke, lanjut ya. Nah, boneka ini ternyata sudah berada di kuil Imazawa Jepang nih, Ca. Iwamizawa salah lagi. Maaf ya. Agak salah-salah nih. Mohon maaf, maklum lidahnya lidah Betawi. Bener. Jadi agak belibet kalau ngomongin masalah-masalah kayak gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, boneka Okiku ini berbentuk gadis perempuan nih, memakai baju kimono dan rambutnya hitam, tapi cuma segini nih, sepundak. Sebahu ya. Sepundak. Nah, boneka Okiku ini kalau kita lihat-lihat, dia tuh kayak boneka seperti biasanya. Nggak ada serem-seremnya sama sekali deh. Lucu kayak gitu, boneka-boneka. Iya. Cantik lah ya. Iya, cantik kayak gitu. Susan juga cantik. Iya benar Susan. Iya benar kan? Dulu terkenal banget Susan. Iya kan? Susan kalau gede mau jadi apa? Nah, cuma ternyata boneka Okiku ini mempunyai kisah yang menyeramkan nih. Apa tuh? Jadi ya, ceritanya boneka Okiku ini ternyata rambutnya tuh numbuh nih. Numbuh kayak rambut manusia. Oh, kan awalnya segini, iya, terus dia lama-lama manjang gitu. Aduh. Baru mulai. Kan? Kalau di Indonesia sama kayak jenglot ya. Bener gak? Kalau jenglot kan rambut kan panjang, badan kecil, tapi rambutnya yang panjang, tumbuh terus kan. Tapi dia bukan boneka deh. Iya bukan. Apa itu? Dia tuh media gitu. Oh iya sih, iya benar. Tapi kalau misalkan Okiku bisa dibilang media sekecil, enggak sih, dia kayak boneka ya biasa, paling 40 cm lah gitu. Nah, kalau jenglot tuh cuma setelapak tangan lah ya. Iya, cuma setelapak tangan orang dewasa lah. Iya benar-benar. Enggak sebesar itu. Oke. Lanjut ya. Nah, asal usul boneka Okiku ini ternyata dia sempat dimiliki oleh seorang anak perempuan nih. Oke. Bernama Okiku. Oke. Jadi relate ya. Iya.
Nah, dia dapat boneka ini dari kakaknya yang pada saat itu berumur 17 tahun. Nah, nama kakaknya itu Eikichi Suzuki. Semakin di depan. Ini nggak iklan ya? Beda ya? Beda. Oh, beda. Beda. Ya, ya gitu ya. Oke. Pada tahun berapa tuh, Beb? Dia belinya sekitar pada tahun 1918. Aku belum ada. Enggak, belum dong. Dia rencanain bikin. Masih di surga kita. Iya. Lagi ngantri mau turun. Oke. Nah, saat itu si Okiku ini sangat mencintai atau menyayangi boneka pemberian kakaknya nih. Hingga bonekanya sering dibawa kemana-mana nih. Lagi makan dibawa, terus mau jalan kemana-mana dibawa. Iya, biasa anak kecil ya. Nah, sayangnya pada umur Okiku 3 tahun, dia masih kecil banget. Dia terkena penyakit kuning. Langka ya? Iya, penyakit kuning tuh yang demam, flu, kayak gitu-gitu. Pokoknya parah lah sakitnya. Iya. Dan sayangnya nih, si Okiku ini meninggal dunia. Innalillahi. Udah lama sih. Bapak tuh bikin kita mendoakan. Iya, bener-bener. Ini jauh banget dari Jepang ke Indonesia ke Jepang. Tapi Tiki tanya apa? Sebut sensor. Oh iya, bukan iklan. Oke. Nah, saat itu keluarganya Okiku nih mau menguburkan boneka itu bersama si Okiku. Si anak kecil ini ya. Si anak kecil ini, tapi sayangnya nggak sempat. Oh gitu. Jadi bonekanya disimpan aja lah tuh di rumah. Nah, pas menjelang ulang tahunnya si Okiku, itu udah mulai tuh ada kejadian-kejadian mistis setelah dia meninggal. Jadi keluarganya Okiku ini sadar nih kalau rambut boneka yang dimiliki sama Okiku ini lama-kelamaan kok panjang. Nambah panjang. Nah, nggak hanya perubahan dari rambutnya aja nih. Di rumahnya si keluarganya Okiku itu sering lampunya tuh nyala mati sendiri. Terus juga ada suara-suara anak kecil nih di rumahnya. Sering suara-suara ketawa, ntar nangis, pokoknya bolak-balik deh. Suara anak kecil gitu ya. Gitu. Terus tahun demi tahun berganti, akhirnya keluarganya si Okiku pindahlah ke suatu desa. Tapi bonekanya nggak dibawa karena ya mungkin mereka mikir bonekanya itu nggak mau dijauhin lah dari tempat si Okiku meninggal. Kayak gitu. Taruhlah tuh bonekanya atau enggak dititipkan lah di sebuah kuil yang berada di dekat rumahnya si keluarganya Okiku. Nah, pas bonekanya ditaruh, ternyata kalau disebutnya para biarawati apa ya? Biksu ya. Tapi kalau cewek jarang sih cewek. Jarang ya? Tahu gue dipanggilnya biksu sih kalau di Buddha ya. Kalau di Kristen baru biarawati. Ya pokoknya yang jaga di situ lah. Iya, pokoknya yang jaga di situ. Kalau kita salah ya maaf lah ya. Iya benar. Nah, mereka tuh sempat dimimpiin anak kecil nih. Dan dia minta untuk memotong rambut boneka tersebut. Aduh. Nah, makanya semenjak itu tuh para staff lah, kita sebut staff aja ya. Para staff yang ada di kuil itu ya setiap tahunnya tuh motongin rambut boneka itu. Karena setiap bulan, setiap tahun tuh numbuh kayak rambut manusia, gimana sih? Nah, ternyata yang lebih mengejutkannya lagi nih, pernah ada salah satu peneliti Jepang yang datang nih ke kuil itu. Dan dia coba buat ngecek gitu rambutnya, nguji rambutnya. Nah, ternyata pas dicek itu, rambutnya itu rambut manusia. Dari salon mana? Dari salon mana? Ini kan mana lurus banget lagi rambutnya. Iya, maafin ya. Serem banget. Lanjut, Beb. Oke. Nah, ada lagi nih kisah yang menyeramkan nih. Apa tuh? Dari selain rambutnya itu. Ternyata di bonekanya itu tumbuh gigi. Giginya gigi anak kecil. Gigi susu. Gigi anak kecil. Gila, serem banget loh. Gak gimmick, guys. Enggak, itu merinding beneran. Merinding bulu. Itu ya? Bayangin. Boneka
rambutnya tumbuh, giginya tumbuh, apalagi yang tumbuh? Bulu yang lain. Oke, kita lanjut aja nih ya. Kita lanjut, masih ada lagi. Masih banyak. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada boneka Mandy. Oke, tadi udah Puput, sekarang gue. Oke. Jadi boneka Mandy the Doll ini adalah salah satu boneka yang terbuat dari porselen. Oke. Jadi boneka ini itu diproduksi di Inggris dan di Jerman. Itu sekitar tahun 1910 sampai 1920. Kita belum ada. Kita belum ada lagi. Belum ada. Terus, jadi ternyata boneka Mandy ini tuh memiliki aura horor. Dan dia nih sering meneror. Sering meneror banyak orang, terutama pemiliknya. Pokoknya yang punya boneka itu diteror terus deh. Nama pemiliknya kalau nggak salah itu Miranda. Perempuan. Dan asal muasal boneka Mandy ini ternyata dari salah satu seorang relawan gitu, yang bernama Miranda ini ternyata gitu. Dan menurut si Miranda ini, pada saat si Mandy ada di rumahnya si Miranda, itu dia tuh nggak pernah tenang gitu tidur di rumah terus. Iya, dia kayak ngerasa, pokoknya dia nggak nyaman. Dia ngerasa selalu ngedengar suara tangisan, suara rintihan. Tapi bayi, belum anak-anak ya, tangisan bayi itu dari ruang bawah tanah. Aduh, merinding lah. Sama saya. Akhirnya karena penasaran si Miranda ini, gue pun juga akan gitu sih. Iya sih. Dia nih turun menuju ke asal suara tersebut nih, dia nyari nih gitu. Dan ternyata saat Miranda udah di basement atau di ruang bawah tanah itu, dia nggak ada tuh nemuin suara anak bayi, atau nemuin ada bayi mungkin, atau nggak ada tuh. Satu-satunya yang dia temuin itu si boneka Mandy tersebut. Aduh. Terus lanjutnya ya, setelah si Miranda itu menemukan si Mandy ini, boneka Mandy ini, akhirnya dibawalah nih si boneka Mandy ini, digendong nih, ya kan? Kayak anak ya. Ya biasalah gitu kan, digendong. Pas digendong dibawa ke atas, ternyata pas lagi digendong nih Put, itu ada keluar suara tangisan dari dalam boneka itu. Terus nggak itu aja nih, nggak cuma sampai di situ. Sering banget nih si Miranda menemukan kondisi jendela rumahnya selalu terbuka. Padahal dia udah selalu yakin, make sure gitu, udah selalu ditutup, bahkan sampai dikunci. Jadi sejak saat itu si Miranda ini karena nggak nyaman, dia merasa sangat terganggu, dia menyumbangkan si boneka Mandy ini ke Queensland District Museum. Pada saat itu. Di Columbia kalau nggak salah, tepatnya di tahun 1991. Miranda mengatakan, dia bilang nih, semenjak si Mandy disumbangin ke museum itu, dia tenang tuh. Udah nggak ada terjadi apa-apa di rumahnya. Nggak tangisan kek, mau ada suara jendela-jendela kek. Pokoknya dia aman. Tenang lah semenjak itu. Dan ternyata terornya ini pindah ke museum. Aduh, kasihan banget tuh penjaga museumnya ya. Gila ya. Ini terbukti dari beberapa staf museum itu bilang, katanya semenjak kedatangannya si boneka Mandy nih, jadi banyak hal-hal ganjil yang sering terjadi di museum. Tadi gitu. Dan kejadian misterius tersebut, itu diantaranya tuh pas makan siang gitu, ada aja yang hilang. Gitu. Makan siangnya hilang. Dari lemari es. Kulkas ya, dari lemari es. Terus kemudian suka ditemuin ternyata makanan yang hilang di dalam kulkas tersebut itu pindah ke laci. Terus Mandy ini, sumpah nih iseng banget sih ini boneka. Dia tuh sering banget niruin langkah kaki orang di sekitar dia. Jadi kan yang namanya museum kan lalu lalang orang datang kan. Nah dia tuh suka niru-niruin jejak langkahnya gitu. Jadi kayak misalkan nih, lu sama gue deh, kita ke
museum. Kita berdua doang nih. Ya kita kan jalan pasti bareng dong. Tapi di belakang seolah-olah kayak ada kita. Ada langkah lagi gitu. Padahal yang kita tahu ya museum nggak selalu rame ya guys gitu kan. Paling sengaja ya kita doang berdua pasti paling di hari-hari tertentu aja ramenya gitu kan. Jadi orang otomatis kita nengok dong, nggak ada. Padahal nggak ada apa-apa. Gitu. Dan ketika kita lagi ngambil-ngambil foto atau kita lagi memoto si boneka Mandy-nya ini, nggak jarang dia tuh suka berkedip. Dan kadang dia suka ngeliatin balik, jadi yang mengintimidasi kita gitu. Jadi seolah-olah, ya harusnya kan kalau kita foto boneka, ya udah biasa aja gitu kan. Ini kayak seolah-olah kayak kita tuh diliatin balik gitu, kayak ada respon gitu. Bukan sampai situ aja, dia juga suka mindahin barang-barang yang ada di museum. Contohnya kayak pulpen, buku, kayak gitu-gitu. Mungkin punya penjaganya. Iseng aja dipindahin sama dia kayak gitu. Sampai lukisan, Put. Lukisan yang ada di museum dipindahin. Jadi saat pertama kali masuk museum nih, Put, Mandy itu karena meresahkan mungkin ya. Jadi dia tuh dikasih tempat khusus. Dia dikasih tempat sendiri gitu. Dan posisi dia itu biasanya menghadap langsung ke pintu masuk. Jadi kalau kita ke museumnya nih langsung ngeliatnya si Mandy itu ya. Iya, pengunjung tuh langsung kayak di welcome-nya sama si Mandy ini gitu. Tapi karena mungkin masih mengganggu juga, akhirnya si Mandy ini dipindahin lah ke sebuah peti kaca gitu guys, dikunci rapet-rapet sama si staff museum. Biar nggak bisa keluar, iseng gitu kali ya. Soalnya suka mindahin pulpen sama barang-barang sampai lukisan kan? Loh. Itu dia. Terus kalau menurut staffnya museum bilang kenapa dipindahin selain karena bikin resah dan lain-lain, dia ini sepertinya nggak bisa gitu digabung atau disatukan sama boneka lainnya. Kenapa gitu tuh? Karena boneka Mandy itu, dia nih ya, infonya, dia merusak boneka yang lainnya. Kesaing mungkin ya? Bisa jadi sih. Bisa jadi juga sih. Ternyata tuh persaingan tuh di mana persaingan aja ya? boneka juga ada loh. Luar biasa. Luar biasa. Ada. Dan Mandy ini juga sering banget kerap kali mengganggu para pengunjung museum. Gitu. Jadi pada saat ya itu kayak yang gue bilang tadi, pengunjung datang mau merekam Mandy gitu kan, mungkin karena interesting gitu kan. Mata Mandy tuh seolah-olah kayak yang ngikutin mereka gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitulah. Nah mungkin kalian bertanya-tanya nih, termasuk gue. Lo juga pasti bertanya-tanya, kenapa sih si boneka Mandy ini jahil banget? Kenapa sih suka neror-neror pengunjung, staff, sampai si Miranda pun diteror gitu ya, diganggu. Ternyata boneka Mandy ini tuh ya, awal muasal dia itu ditemukan bersamaan dengan mayat seorang anak kecil yang meninggal karena terperangkap di bawah basement atau ruang bawah tanah. Yang udah lama banget kosong basement itu. Dan kayaknya arwah anak kecil ini tuh terperangkap di boneka si Mandy ini. Gitu. Makanya dia iseng banget. Ya anak kecil lah, iseng anak kecil sih, jahil anak kecil gitu, nggak sampai melukai atau mencelakai ya. Tapi ekstrim juga sih kalau misalkan bisa sampai kayak mindahin barang-barang kayak gitu ya. Soalnya barang-barang besar nih, lukisan tuh cukup gede loh. Iya, lukisan cukup besar loh. Kok kuat sih, Dek? Ngomongnya mau boneka. Oke. Dari boneka Mandy, terus sebelumnya boneka Okiku, langsung kita lanjut ke boneka ketiga. Yang ketiga ada boneka Harold. Kita lanjut nih di boneka Harold. Harold. Boneka Harold ini merupakan boneka yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki nih, Ca. Dan kemudian anak laki-laki itu meninggal dunia saat usia dia masih kecil. Nah, setelah kematian anak kecil tersebut, ternyata keluarganya Harold nih masih menyimpan boneka tersebut. Mirip-mirip sama Okiku lah ya. Bener, hampir sama lah kayak Okiku. Nah, setelah si anak kecilnya itu meninggal dan bonekanya kan disimpan nih. Benar. Keluarganya tuh sering ngedenger suara-suara ketawa, suara-suara nangis, bahkan ada suara-suara nyanyian. Gue bisa bayangin sih. Itu nyanyi yang seru gitu.
Oke, nah akhirnya pihak keluarga nih manggil lah, bisa dibilang pemuka agama atau paranormal lah Ya, ke rumahnya untuk mengusir roh yang ada di boneka tersebut. Oke. Nah, si pemuka agamanya itu menyarankan untuk boneka Harut ini dibakar lah gitu. Karena kan biasanya nih kalau misalkan emang ada barang-barang yang diisi sama makhluk gaib atau makhluk astral, ya bakar gitu kan. Paling ampuhnya gitu sih. Paling ampuhnya dibakar. Kalau nggak bisa dibersihin ya. Iya benar. Nah tapi sayangnya keluarga Harut tuh nggak ngedengerin si pemuka agama ini. Bader. Nah akhirnya teruslah tuh diganggu tuh keluarganya. Ya sempat suruh nggak diturutin. Karena terganggu akhirnya keluarganya itu ngejual lah tuh boneka Harut itu ke salah satu situs bernama eBay. Gua tahu tuh situs. Ternyata setiap orang yang membelinya itu dia mengalami gangguan nih, gangguan mistis lah kayak gitu. Tapi walaupun boneka ini udah dibilang di posternya itu boneka berhantu, ternyata masih laku juga. Keren. Tapi emang kalau di luar negeri seneng sih emang kayak iya gitu benar ya. Sih. Mereka malah nganggapnya kayak sesuatu yang unik. Iya. Kalau di sini mah udah dibuang kali mah ya. Tapi lebih nantang kalau orang sana. Iya benar-benar. Nah ternyata pas dijual itu ada juga nih yang beli boneka tersebut bernama Katie. Perempuan lagi. Dan ternyata saat boneka Harut ini dibeli sama si Katie, nyampe lah tuh kan ke rumahnya. Pas si boneka itu nyampe ke rumahnya, nggak lama kucing peliharaan si Katie meninggal dunia. Nggak meninggal sih, mati. Dan si Katie beranggapan kucingnya itu dibunuh sama si Harut. Karena ya kucing sehat tiba-tiba mati pas banget boneka itu datang. Karena kan kedatangan dia gitu ya. Karena jadi kan kayak Katie pun tahu itu boneka berhantu. Iya benar. Banyak yang ngalamin kejadian mistis lah. Nah ternyata nggak hanya tentang kucingnya yang mati itu. Apalagi tuh? Si Katie sering mendengar suara-suara anak kecil, yaitu di bawah basementnya juga, ruang bawah tanah. Kenapa ya orang luar banyak sering? Iya mereka punya basement. Biasanya sih buat gudang sih. Iya. Dan horor juga kebanyakan ya. Iya. Karena ya basement di mana sih kagak horor ya kan? Benar-benar. Nah ternyata suara itu muncul sejak boneka itu berada di rumahnya. Jual lagi Mbak? Iya benar. Ya itu bener, dan akhirnya si Katie ngejual lah tuh. Bener dijual. Dijual di situs yang sama juga, di situs eBay. Dan akhirnya pemilik terakhir nih, masih ada, tapi ini untungnya pemilik terakhir nih. Bernama Anthony Quinata. Dan Anthony ini akhirnya berhasil menghilangkan, mengeluarkan, menghancurkan arwah yang ada di dalam boneka tersebut. Jadi boneka itu udah nggak ini lagi ya, jadi udah beruntung lah si Anthony. Karena kan emang awalnya kan disuruh sama pemuka agama itu buat dibakar kan, udah dihancurin. Tapi nggak dihancurin juga. Dia berhasil. Ya itu kayak gue bilang tadi guys di awal, ada dua cara. Caranya dibakar atau ya dibersihin gitu. Banyak kan sih walaupun dibersihin masih ada ya sedikit-sedikit lah. Pasti, tapi cuman nggak separah awalnya mungkin. Mengurangi lah. Iya. Oke, akhirnya yang terakhir nih kita melaju ke boneka terakhir. Oke, yang terakhir ada boneka Leta. Oke, boneka Leta ini Put ditemukan oleh seseorang pada tahun 1970-an. Itu bernama Kerry Walton. Dia orang asli ya, atau tinggal di New South Wales, Australia. Si Kerry ini menemukan si boneka Leta ini, dia nyebutnya boneka aneh, itu di sebuah rumah tua.
Oh, dari rumah tua. oke. Iseng banget sih kalau gue jadi dia, gue nggak akan mau Nggak ambil. akan mau juga gue mah. Iya kan, boneka ngapain gitu lo ngambil. Mungkin dia suka nyari barang-barang antik kali ya, atau barang-barang unik kali di rumah-rumah kosong kan pasti ada Bisa jadi barang-barang sih. unik Bisa gitu jadi kan. sih, dan emang bener sih pada saat itu si Kerry Walton ini berpikiran bahwa boneka ini tuh antik dan unik gitu. Oke. Jadi dia bawa pulang lah ke rumah, dan sampainya di rumah boneka ini dia dia baringkan, dia Oke. dudukkan di kursi di rumahnya dia itu. Oke. Gitu. Tapi anehnya setelah beberapa hari boneka itu ada di rumah si Kerry itu nggak bisa tidur. Resah terus. Nggak diganggu, cuman kayak ada perasaan yang nggak enak. Iya, dan gitu dia ya. selalu nggak enak badan memang. Selalu nggak enak badan, kayak orang mau sakit gimana sih, tapi nggak sakit gitu. Akhirnya karena dia berpikir dia sakit, dia ke dokter lah nih Put. Dia ke dokter, sampai di rumah sakit, dokter bilang kalau dia nggak menemukan kondisi apapun nih. Nggak di sakit, tubuhnya Kerry. sehat udah Enggak, gitu ya. iya, lu sehat nih gitu, nggak kenapa-napa gitu. Kerry pun bingung kan, kenapa nih kok badan gue lemes, tapi pas di dokter malah nggak apa-apa gitu. Dan gue banyak menemukan hal-hal ganjil, terutama ke diri dia sendiri gitu kan. Akhirnya dia inisiatif untuk jual lah boneka ini. Gitu. Si boneka Leta ini akhirnya dijual sama dia. Tapi nih, uniknya nih, nggak unik sih, creepy-nya nih, pas dia keluar rumah, ya kan, udah niat nih mau jual boneka gitu kan, si boneka Leta ini. Tiba-tiba dia tuh kayak si Kerry ini kayak dihipnotis, kayak ada bisikan-bisikan hasutan gitu ya. Ternyata dari kerjaannya si boneka Leta ini untuk mengendalikan, merubah pikirannya si Kerry untuk tidak jadi menjual dia. Dan akhirnya ya Kerry nggak jadi jual. Nggak jadi jual akhirnya. Akhirnya karena ya mungkin udah sampai rumah, hipnotisnya udah hilang ya kan, Kerry pun mulai menelusuri nih, mulai mencari tahu kenapa sih asal usul boneka tersebut, kenapa sih boneka Leta ini tuh begini gitu. Dan ternyata boneka Leta ini tuh memiliki paku Put, di kakinya. Mungkin zaman dulu pakai paku kali ya buat ditancap-tancapin gitu kali ya, boneka-boneka kayu tuh. Iya sih, bisa jadi. Boneka-boneka kayu. Dan ternyata tahu nggak guys, umurnya paku atau boneka si Leta ini tuh udah kurang lebih tuh 200 tahun. Wow, 1971 ya? 200 tahun, 1971 lu kurang 200. 1800 berat. Wah, capek deh ngitungnya. Belum ada deh pokoknya deh. Oke. Dan setelah udah ditelusurin, dilihat-lihat sama si Kerry Walton ini, ternyata memang si boneka Leta ini tuh dari tampilannya dia bisa bilang, dia mastiin nih kalau boneka Leta ini tuh berasal dari Eropa Timur. Gitu. Dan kata pembuat boneka ini, masih hidup? Masih pembuatnya nih, pembuatnya mungkin dicari tahu sama si Kerry kan gitu. Kata si pembuat boneka Leta ini nih, si Leta ini, dia mengukir boneka Leta itu ternyata mirip dengan wajah anak laki-laki yang sudah meninggal. Berarti sebenarnya awalnya boneka itu ada setelah sebelum 200 tahun pas dia temuin. Ternyata ada yang buat lagi nih. Iya, tapi benar. Mukanya mirip sama anaknya itu. Iya, anak laki-laki yang udah meninggal itu. Dan katanya anak laki-laki yang meninggal ini pun tuh gara-gara tenggelam. Dan ternyata pembuat boneka ini secara tidak sengaja atau secara tidak langsung dia jadi mengundang banyak arwah untuk mengisi si boneka Leta itu gitu. Malah gue jadi mikirnya dia buat boneka itu kan mirip sama anaknya. Terus dia manggil arwah, dipikirnya arwah anaknya. Nah, mungkin harapan dia ke situ, mungkin dia berharap yang masuk situ tuh anaknya. Mungkin karena ada perasaan belum terima, namanya orang tua ya kan. Tapi ternyata enggak guys, yang masuk tuh malah banyak arwah lain gitu yang masuk ke boneka itu. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu, berebut gitu loh. Dan bahkan setiap boneka Leta diajak keluar rumah nih, anjing-anjing di jalanan tuh kan, kalau orang bule kan suka bawa anjing tuh ya, itu mereka tuh pasti udah langsung kayak merasa terganggu gitu, banyak yang ngegonggong, banyak yang kayak ngegeram-geram gitu loh. Gimana sih kalau anjing merasa terancam, gimana sih kayak gitulah.
Dan pernah ada satu kali kejadian ya, kesempatan gitu ya, beberapa wanita tuh tiba-tiba nangis. Nangis, terus ngejerit histeris gitu guys, ketika dia ngelihat si boneka Leta ini. Wah, gila. Aku gak mau tuh. Enggak, Oh enggak ada ya, udah kalimat. nggak ada. Di sini mah nggak ada, jauh ya. Jauh, Eropa Timur sama kemari, jauh bener. Canda guys. Terus udah gitu nih, karena sering terjadinya hal-hal kayak gitu, jadi sekarang boneka Leta ini jadi tetap tinggal sama si Kerry Walton ini. Oh, mungkin dia nggak tega kali ya buat ngelepas juga kali, karena kan dihipnotis terus kali ya. Iya, itu dia. Apa pikiran dia tuh dikendaliin sama si boneka Leta ini. Tiap dia mungkin mau ngejual atau mau bakar, mungkin mau ngelakuin sesuatu sama si boneka Leta ini, tapi selalu ke distract, selalu apa sih istilahnya, selalu ya pokoknya selalu dihasut lah, jangan gitu. Kali ya. Jadi ya dia bertahan, berakhir di si Kerry Walton ini. Wah, gila. Epic sih malam ini, boneka-boneka terseram. Mentang-mentang kemarin kita abis Valentine. Bener, ya. Abis bahas Annabelle juga kan sebelumnya. Ayo, udah pada nonton belum? Iya, harus nonton. Nonton. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Enggak dong. Enggak dong, lu pidato lu. Jadi cukup sekian pembahasan kita tentang boneka terseram, terkutuk. 4 boneka terkutuk. Terkutuk lah di dunia. Karena kalau yang terseram banyak. Terkutuk. Tapi ini yang dikutuk nih, yang benar, emang dimasukin arwah-arwah yang gitu ya. Yang cukup mengganggu. Benar. Oke, buat kalian yang suka sama video ini, boleh di komen di bawah, terus di share ke teman-temannya biar rame ya. Benar dong. Iya dong, harus dong. Biar pada tahu kan. Benar. Kali aja dia nggak tahu gitu kan. Benar. Dan bisa jadi pelajaran juga buat kita kalau ya mungkin adik kita atau ya saudara, sepupu atau siapa atau mungkin anak gitu kan. Kalau dikasih boneka ya sewajarnya aja, jangan terlalu kayak sayang banget gitu. Karena ngeri ya. Takutnya kayak yang kayak gini. Takut terjadi hal-hal yang kayak gini. Iya, gitu. Benar. Nah, kalau misalkan ada yang kurang nih dari 4 boneka yang tadi kita udah bahas, dan teman-teman tahu boneka terkutuk lainnya tuh ada siapa lagi nih? Iya, ternyata ada lagi di luar sana. Boleh silakan komen di bawah, kasih tahu kita. Bener, Annabelle udah 5 nih jadinya nih. Iya, 5 benar. Kalau bisa nanti yang ada di Indonesia tuh boleh. Bener. Jangan luar negeri terus ya. Jangan luar negeri terus. Nanti kita akan bahas boneka-boneka terkutuk yang ada di Indonesia. Benar, terseram dan terkutuk kali ya. besok nih. Kita tunggu like-nya dulu. Oke. Komennya dulu. Jangan di-like. Di-like lah. Jangan dong. Di-like lah. Jangan. Biar Rumput terus dapat sahabat baru, kerabat baru, ya nggak sih? Bisa sekali-kali ya. Sekali-kali. Dari kemarin kan jangan di-like, jangan di-komen, jangan di-subscribe. Puyeng juga. Sekarang beda lah. Kurang. Iya, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang komen. Nurut dia jadinya. Sekarang rubah. Sekarang harus like, comment, subscribe, sama share. Pokoknya sosial media yang kalian punya. Benar. Tahu teman-teman kalian. Benar. Oke. Segitu aja pembahasan kita malam ini. Maaf kalau ada salah kata ya guys. Thank you buat sahabat Rumput yang terus udah support Rumput ya sampai saat ini. Salam kenal sekali lagi dari saya, keluarga baru Rumput. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Bye.